Jadi waktu itu di Wuhan lagi tinggi-tingginya, saya malah pergi ke Chinatown. Di situ juga nggak ada pakai masker gitu. Waktu itu kan semua Ya, masih normal-normal aja ya. normal aja gitu. Nah sampai pulang demam, kemudian batuk, badan sakit-sakit semua gitu ya, pilek. Istri itu ada sesek tuh. Istri sampai ada sesek segala waktu itu. Nah di situ saya berpikir, saya rasa saya tuh kena COVID-19 saat itu. Gitu. Mantap. Oke, di podcast kali ini kita akan membahas konten yang lagi hangat-hangatnya nih ya, Iya, betul Karere sekali. tentang new normal. Nah, udah datang juga nih narasumber kita, siapa dia? The one and only Dr. Jaka. Yes. Halo. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam, Mbak Dinda, Sehat, Mas Dok? Rere, alhamdulillah baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau menurut Dokter Jaka sendiri, pengertian new normal, menurut Dokter Jaka sendiri apa tuh dok? Iya, ini orang banyak salah. New normal di Indonesiain, mereka menganggapnya kembali normal. Padahal kita kondisinya masih di pandemi yang sama dengan jumlah kasus yang masih tinggi. Jadi new normal itu artinya adalah kita berusaha kembali normal dengan cara yang baru, dengan cara yang beradaptasi gitu. Jadi kita berubah nih perilaku kita beradaptasi. Manusia itu selalu beradaptasi dari zaman dulu gitu ya. Susah ini bikin komputer, susah di kegelapan bikin lampu. Jadi kita selalu invent sesuatu, selalu beradaptasi. Nah, sama nih kita menghadapi pandemi yang penyebarannya luar biasa, virusnya hebat banget. Nah, kita beradaptasi dengan cara apa? Satu, melakukan protokol kesehatan. Itu adaptasinya. Apa? Pakai masker, jaga jarak, hindari keramaian, cuci tangan. Dan adaptasi lagi apa? Perilaku hidup bersih dan sehatnya kita tingkatkan. Yang tadi yang ngerokok, stop ngerokok gitu. Yang tadinya suka minum-minum jadi stop minum misalnya. Yang suka begadang-begadang, perbaikin tidurnya, aktivitas di pagi hari gitu. Jadi new normal itu sebenarnya dari kita yang perilakunya nggak baik menjadi lebih baik, ditambah sama protokol gitu. Itulah sebenarnya kalau kita mau bahas new normal gitu. Jadi kata lainnya itu new normal adalah hijrah. Ya, Betul. bener. Kalau saya juga melambangkan tuh kayak kupu-kupu. Jadi work from home ya, di rumah aja selama 2 bulan tuh jadi kepompong tuh ya. Belajar, lihat berita, oh penyakitnya gini. Oh harus cuci tangan, harus ini. Pas udah dibuka udah jadi kupu-kupu tuh. Udah jadi lebih baik. Nah itu sebenarnya new normal tuh seperti itu harusnya. Dokter Jaka ini kesibukan apa nih dok? Selain di rumah sakit? Selain praktek, mengedukasi masyarakat gitu ya. Apakah itu melalui media sosial, kemudian ya lewat acara kayak gini gitu ya. Dan yang hari-hari biasa sih ya hobi aja, masak, kayak tidur juga hobiku. Ya? Oh iya, sama kayak Karere. Iya gitu. Jadi ya di era pandemi ini memang edukasi penting banget ya. Biar orang-orang tuh jangan terlalu santai, lupa. Orang Indonesia tuh suka banget lupa. Jadi kalau kita nggak ingetin, terus kita ingetin, jadi lupa. Pada cuek gitu. Betul sekali. Sebenarnya Indonesia tuh udah pas belum sih dok kalau untuk nerapin new normal sekarang ini gitu. Karena kalau aku lihat ya di berita-berita kayak terakhir nih Indonesia masih jadi negara di ASEAN tertinggi nomor 1 untuk kasus corona sendiri gitu. Ini gimana nih dok kalau menurut dokter Jaka? Iya, jadi memang WHO tuh membuat standar untuk negara-negara yang ingin kembali normal. Yaitu memang kasusnya sudah terkendali, itu yang menjadi kata kuncinya. Terkendali artinya apa? Penyebarannya itu sudah berkurang, jumlah kasusnya juga sudah berkurang gitu. Nah yang kedua, fasilitasnya sudah tersedia gitu. Jadi kalau ada yang sakit, rumah sakitnya udah siap gitu. Nah ini kita lumayan lah, khususnya di kota-kota besar kita sudah mulai tersedia. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan tracingnya, kemampuan untuk mendeteksinya, kemampuan untuk mendiagnosisnya juga. Jadi apa? Swab, PCR gitu. Labnya udah harus diperbanyak. Indonesia juga sudah ongoing lah, terus bertahap dan setiap harinya pun hingga ribuan tes sudah mulai dikerjakan. Kemudian juga kebijakan pemerintah menyiapkan new normalnya gitu ya, jaga jarak, kemudian transportasi massal dan lain-lain itu dimodifikasi. Nah WHO itu membuat syarat itu. Tetapi memang ya di poin nomor 1, si kasus yang harusnya sudah mulai bisa dikendalikan, sebenarnya kita
belum sampai sana. Tapi kita melihatnya juga harus kota per kota. Gitu. Kalau kita ngeliat ada kota yang lain masih zona hijau, nggak mungkin kita suruh PSBB. Betul. Bukan berarti Indonesia ini harus kompak semua gitu loh. 200 juta penduduk, ribuan pulau, sama-sama PSBB semua, jangan gitu juga gitu. Jadi kalau ada daerah yang masih hijau bisa kita aktifkan kembali aktivitasnya, silahkan. Tapi zona-zona merah jangan dulu. Nah sekarang kita ngeliat ada kota-kota Surabaya, Makassar dan lain-lain yang memang kasusnya lagi luar biasa tinggi. Ya jangan dibuka dulu, jangan dilonggarkan dulu PSBB-nya gitu. Jadi harus benar-benar bersifat individual tiap kota, harus lebih spesifik penanganannya. Itu sih menurut saya. Betul. Salah satu aktivitas new normal kan dengan memakai masker, terus face Shield. shield. Nah, saya pribadi pun bingung ini harus pakai masker atau face shield Mana atau yang lebih efektif gitu ya? kan? Iya. Sehingga aman gitu loh. Ya, jadi WHO dan CDC memang menjelaskan bahwa yang utama sebenarnya adalah masker. Kenapa? Karena kan karena kan penyebaran itu terutama di hidung dan di mulut ya, masuk ke lewat situ gitu. Dan mata juga bisa, cuman mata sedikit lah persentasenya. Nah, kalau kita pakai masker itu kan benar-benar melekat melindungi itu dari udara yang terhirup, dari tangan kita yang bandel, maksudnya kita nggak megang-megang wajah karena kan tertutup sama masker gitu. Betul. Sama kalau kita lagi batuk pilek, kita ngomong atau kita batuk, ketutup tuh sama maskernya, ya. Jadi sebenarnya yang utama adalah masker. Nah, face shield itu sebenarnya melindungi lebih, dia tambahan lah istilahnya. Jadi pakai masker juga, pakai face shield juga, jadi double. Wah, itu. Baiknya sebenarnya double agar lebih maksimal, karena dia juga melindungi mata. Gitu, jadi face shield itu pengganti kacamata kita. Nah, tapi sebenarnya penggunaan face shield itu diutamakan lebih ke arah tenaga medis sebenarnya, gitu. Kalau masyarakat cukup masker sebenarnya cukup, gitu. Nah, yang bahaya adalah yang pakai face shield tanpa masker. Oh gitu. Iya, karena kan longgar sebenarnya. Di sininya kan udaranya masih bisa Berarti memang tepat ya, orang pakai masker juga, pakai face shield juga, gitu. Nah, perlindungan yang lebih. berarti emang tepat. terus kalau pakai face shield gatel gitu, masuk aja dari sini gampang. Gara-gara gitu. Jadi makanya sebenarnya face shield itu menambah peran masker, tapi jangan dipakai tunggal, harus double dengan masker gitu. Ya betul-betul. Sementara kalau tadi dokter bilang sebetulnya kalau face shield tuh lebih tepat digunakan sama rekan-rekan medis gitu ya dok. Nah kalau kita tuh kadang ya masyarakat tuh suka mengeluh kalau pakai masker tuh udah ngep gitu ya. Kadang gimana dengan teman-teman di tim medis gitu yang kesehariannya mesti pakai hazmat suit yang lengkap gitu. Itu kalau nggak salah sampai 8 jam ya dok. Satu shift, Iya itu mesti sholat, nahan pipis segala macam. Boleh diceritain nggak sih dok? Apa namanya tantangannya selama ini kalau pakai hazmat? Iya, jadi kita pakai hazmat biasanya memang pada pasien-pasien yang udah confirm positif, atau misalnya kita bekerja di area yang sangat berisiko, misalnya di ICU, ya, yang memang ada ventilator tuh, alat bantu medis yang si virusnya itu menyebarnya bisa karena kesemprot alat-alat medis ya. Jadi virusnya itu sangat mudah menyebar. Maka perlindungannya pun menjadi maksimal. Nah, memang yang dirasa itu satu panas gitu ya. Panas, berkeringat, kemudian sesak karena kan maskernya itu N95 ya. Dia tuh lebih tebal dan dia sangat ketat gitu melindungi pernafasan kita. Terus yang bikin stres juga kadang sebenarnya adalah Google atau kacamata atau face shield. Jadi kalau kita pakai N95 itu tuh berembun. Jadi di Google itu berembun. Sebenarnya kita nggak mungkin buka kan. Setiap kita buka berarti resiko itu masuk gitu. Jadi 8 jam itu beradaptasi untuk melihat dengan buram gitu. Kemudian tadi menahan ke toilet gitu ya, menahan makan juga karena kan kita nggak mungkin lepas terus kita makan gitu lagi pakai hazmat. Jadi itu memang derita memakai APD, tapi ya sejauh ini lama-lama beradaptasi juga sih. Lama-lama terbiasa juga. Awal-awal memang panik, jadinya sesak gitu. Kadang kita ngeliat sesuatu jadi buram kan. Gitu. Tapi sekarang ya udah mulai terbiasa. Ada semprotan anti fog, jadi buat menghilangkan uap-uap gitu, embun. Jadi melihat lebih jelas gitu. Ya itulah new normal kami tenaga medis gitu ya. Sekarang jadi kami juga pakai itu bukan hanya pasien COVID, pasien-pasien yang kita belum tahu statusnya, terus kita mau tindakan misalnya ya kita pakai itu untuk mencegah, melindungi kami semua gitu. Oh ya, luar biasa ya. Luar biasa, Dokter Jaka. Luar biasa ya. Oke, berikutnya. Dokter ini
apa hubungannya sama Jaka Tarub ya atau Jaka Sembung? Kirain mau nanya apaan? Jaka Tingkir enggak ya? Enggak ada hubungannya? Ada, jadi Jakarta Arab itu punya anak Jaka Sembung. Jaka Sembung. Naik ojek. Iya, pokoknya saya Iya. turunan ke-27 lah. Iya. Ini ada histori gak sih dok namanya Jaka gitu dok? Iya, jadi ulang tahun, saya lahirnya di ulang tahun Jakarta. Waduh hebat Iya. luar biasa. Happy birthday dok, kan baru Iya. aja tanggal baru 22 ya. Beberapa hari yang lalu. Sama Oh, dengan makanya namanya bintang Jakarta. Korea ya. Iya. Ya, Lim siapa? Min Ho. Oh, iya sama ya. Oh iya benar. Iya. Iya, Nonton benar, Korea juga, benar. Dok. Nonton Korea Iya. juga apa gimana? Enggak, Kok tahu sih? istri. Dokter suka ya? Istri tuh, wah kok bisa Wih. jodoh ya istri Iya, luar suami biasa. saya sama Lee Min Ho gitu. Oh, Oh jadi berpatan dengan HUT DKI Barengan. Jakarta Iya. namanya Jaka. Iya, iya. Oh. Simple ya maksudnya Jakarta oh Jaka gitu ya. dulu kan ini Namanya juga, Dok. iya Apnon nih, Apnon Iya, Jakarta nih. Apnon. Bisa itu kan dari startnya kan udah ke entertain gitu ya. Dari Bisa Apnon belok terus bisa ke jadi dokter tuh dokter. gimana dok? Enggak, jadi Gimana saya tuh, Dok? Apnon itu udah dokter. Oh, udah jadi dokter. dokter. Udah dokter. Jadi Oke. saya ketuaan. Udah jadi dokter baru ikut Apnon. Teman-teman masih pada kuliah, masih pada itu. Nah, saya udah selesai sekolah tuh, udah jadi dokter baru ikutan gitu. Siapa Iya. yang akhirnya encourage atau dari diri sendiri emang passion di entertainment juga dok? Iya, Cie. pengen nyari ini aja. Enggak entertainment ya, cuma pengen nyari pengalaman aja di luar dari medis sih gitu. Heeh. Perwakilan Jakarta. Jakarta Pusat, Pusat. maju ke DKI. Wah luar biasa ya. Keren. Iya iya. Ini emang dokter Jaka emang ini ya sekarang tuh udah makin viral sih Wah, kayaknya. luar biasa. Ini kita Semenjak aja kasus pandemi tuh berkesempatan banget luar biasa. namanya tuh sering banget disebut-sebut Iya. ya kan. Aku tuh ngikutin soalnya di Twitternya dokter Jaka kan, apalagi waktu awal-awal kalau nggak salah dokter cerita yang habis balik dari London gitu. Iya. Terus banyak ngasih tahu tentang apa namanya? Tentang COVID gitu. Sementara dari yang lain media belum banyak ngebahas nih. Iya, iya. Kok kayak dokter udah lebih duluan nih, lebih tahu duluan terus kayak menghayati banget tuh. Cie, kayak tahu banyak. Tuh Iya, gimana iya. sih dok? Coba boleh diceritain? Jadi sebenarnya ya itu adalah sebuah tanggung jawab saya untuk mengedukasi masyarakat karena kan saya sebagai dokter paru ya, jadi harus yang lebih tahu duluan dan menjelaskan ini ke masyarakat biar nggak bingung gitu. Jadi Iya, karena dulu pertama banyak banget adalah hoax banget kan, Dok. iya orang masih bingung nih penyakit apa sih sebenarnya gitu. Nah yang kedua adalah memang dimulai dari keinginan tahuan saya pengen tahu nih penyakit ini seperti apa. Jadi cerita itu saya Januari tuh ke UK, ada plat training di sana, training kedokteran. Nah, pulang-pulang itu semingguan sudah pulang itu flu yang cukup berat ya, badan sakit-sakit gitu. Sama istri saya juga, jadi berdua kita. Nah, di saat itu saya ngerasa nih kayak bukan sakit biasa gitu ya. Ini kayaknya mungkin Wah, ini ini COVID ada- nih. Iya, itu di iya, Januari akhir, tanda-tanda Januari nih. akhir. Januari akhir. Terus kayak oke, nanya-nanya nih, kebetulan kan teman-teman di rumah sakit persahabatan kan gitu. Jadi gimana di sana? Oh harus dirawat, harus gini. Aduh ribet ya, pikir-pikir gitu ya. Dan kasusnya kan belum ada waktu Iya, itu iya, kan, belum. baru ada Indonesia. Maret kan kita Belum gitu. ada. Terus ya udah deh, saya dengan inisiatif isolasi mandiri di rumah Di rumah. selama seminggu gitu. Jadi sebenarnya belum ada tuh Iya, iya. guideline itu. Cuman oke, ini daripada saya nularin orang gitu. Oke deh, ini mumpung istri juga sakit nih bareng gitu ya. Barengan. Jadi kita sama-sama menderita bareng, minum obat bareng gitu ya selama seminggu. Dan habis itu sembuh gitu. Dan habis itu enak lagi, kemudian kita mulai beraktivitas lagi. Nah, baru habis itu saya penasaran nih kayaknya saya aja dokter paru aja saat itu tuh bingung gitu. Iya kan? Gimana masyarakat? Betul dong. Gitu kan. Oke, di situ akhirnya saya mulai baca literatur dari luar, literatur dari Wuhan waktu itu, dan Kemenkes juga waktu itu sempat membuat ada guideline, tapi memang belum banyak yang baca gitu. Akhirnya saya coba rangkum dan saya komunikasikan ke masyarakat gitu. Jadi intinya sebenarnya itu dimulai dari pengalaman pribadi dan akhirnya ingin men-share itu ke orang-orang sih gitu. Tapi mudah-mudahan saya waktu itu bukan COVID, mudah-mudahan ya. Ya, Kan nggak ada yang tahu. Kalau memang saya benar waktu itu positif gitu ya. Oh, ternyata itu tidak semengerikan yang kita pikir gitu ya. Dan ternyata benar secara penelitian 80% gejalanya ringan. 15% gejalanya berat, 5% kritis gitu. Jadi 80% bahkan itu ada orang yang nggak ada gejala sama sekali atau OTG gitu ya. Jadi bukan berarti kalau kita kena positif tuh langsung
masa depan kita tuh kita akan mati suram. gitu ya, suram gitu ya. Saya berarti ini jangan kayak gitu. 80% kita akan masih bisa beraktivitas seperti biasa, gejalanya ringan dan jangan sampai di stigma Ya, gitu. betul. Karena Penting COVID tuh. ini kita masih sama, kita masih saudara, kita masih teman gitu. Jadi yang kita butuhkan adalah memang isolasi selama 2 minggu sampai pasiennya itu sembuh, ya sampai kondisinya baik. Nanti habis itu ketemu lagi nggak masalah gitu. Biasa. Tapi ini saya juga pesen, meskipun 80% ringan, 20% berat, kita nggak ada yang tahu nih kapan kita yang di berat, kapan kita yang di ringan. Makanya jadi jangan juga cuek. Kan kata dokter Jaka 80% ringan, saya masih muda, saya masih sehat. Pasti kalau kena juga paling cuma batuk pilek aja. Gak ada yang bisa menjamin. Betul. Pasien saya banyak yang muda, gak ada penyakit komorbid, meninggal. Masih muda, aktivitasnya pada di rumah aja karena dari keluarganya gitu, terus masuk ICU gitu. Jadi sebenarnya kita nggak ada yang tahu loh umur kita ada nggak tahu loh apa yang akan terjadi kalau virus itu datang ke badan kita. Makanya yang penting adalah cegah, jangan sampai kena gitu. Berkenaan dengan aktivitas masyarakat sekarang kan masyarakat sekarang kan juga nggak bisa ke bendung ya, mungkin udah bosan di rumah, ingin keluar tapi tetap sehat terjaga. Akhirnya ya dibuka lah seperti contoh kayak Car Free Day yang CFD. Ternyata ditutup kembali karena memang ada keriskanan atau berpotensi. Di cluster gitu. Betul sekali. Itu gimana, Dok? Ya, jadi di era new normal ini PSBB kan sedikit dilonggarkan. Jadi aktivitas-aktivitas tuh mulai dibuka kembali. Nah, tetapi sebenarnya kita tuh berhak untuk memilih. Itu menurut saya menjadi kata kuncinya. Kita tuh berhak memilih. Kalau memang olahraga di Senayan ternyata rame, jangan ke sana. Kalau memang mau Car Free Day ternyata rame banget, jangan ke sana gitu. Carilah olahraga yang memang sepi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita mau olahraga itu yang pertama adalah lakukan di rumah sebenarnya. Apakah itu senam, fitness dan lain-lain dengan alat di rumah, misalnya yoga kalau perempuan. Nah, kalau emang mau lari atau sepeda, lakukanlah di lingkungan sekitar rumah atau daerah yang benar-benar sepi. Kenapa? Kalau kita sesat saat berolahraga, kita bisa tuh buka maskernya. Kan olahraga ngos-ngosan, ya kan? Kalau kita pakai masker, efeknya nanti kita kekurangan oksigen, malah jadi pusing, lemes gitu. Maka nanti keracunan karbon dioksida gitu. Jadi kenapa kita harus nyari yang sepi? Agar kalau kita udah ngos-ngosan ya dibuka maskernya tuh aman. Gitu. Jadi kalau kita bawa olahraga di tempat sepi, boleh nggak Dok buka masker ya? Boleh aja. Toh sepi nggak ada orang sekitarnya. Tapi kalau misalnya tempatnya rame, sesenggol kanan kiri rame gitu, malah akhirnya nggak bisa olahraga satu. Akhirnya banyaknya ngobrol. Banyak yang ngobrol buka masker, akhirnya malah menjadi penyebaran penyakit gitu. Jadi sama seperti misalnya ada mall, ada restoran dan lain-lain, mereka buka, silahkan. Mereka harus, perekonomian ini berjalan. Tapi yang menjadi pilihan kita, apakah kita perlu ke sana atau enggak gitu. Jadi dari balik lagi itu, jangan nyalahin mallnya, jangan nyalahin Car Free Day-nya, nyalahin kitanya ini kok masih bandel aja gitu. Nah, sekarang ada pemerintah ternyata menilai ini malah bisa menjadi penyebaran yang baru, akhirnya Car Free Day ditutup dan akhirnya membuka daerah-daerah lain di Jakarta ya, di perifer agar orang tuh jangan ngumpul semua di situ. Jadi nanti kalau mau olahraga nanti ada daerah-daerah tertentu yang bisa beraktivitas berolahraga gitu. Jadi ya sebenarnya itu adalah prinsip juga dalam melakukan pandemi ini. Sebar orang sebanyak-banyaknya. Jangan dikumpulin jadi satu. Ya, gitu. Itu salah satu. Dan jangan di dalam ruangan, harus di luar ruangan. Itu menjadi kata kunci kita di era new normal ini. Oke, Dokter Jaka, sebenarnya kalau virus COVID-19 ini sebenarnya bisa bermutasi lagi nggak sih Dok? Atau gimana nih sifat si virus ini sendiri? Iya, jadi virus itu memang dia itu kan bentuknya itu hanya DNA ya, yang berdinding gitu ya. Jadi memang virus itu mudah sekali bermutasi. Dan virus SARS-CoV-2 ini yang menyebabkan COVID-19 ini pun juga jenisnya udah bermacam-macam gitu. Jadi memang inilah yang menyebabkan kenapa vaksin itu menjadi susah dibuat satu, dan obatnya pun juga jadi susah dibuat karena dia berubah-ubah gitu. Nah, ini pun juga terjadi pada penyakit-penyakit virus yang lalu-lalu. Kan pandemi itu hampir setiap 100 tahun sekali itu terjadi ya. Virus
flu Spanyol ya, kemudian campak dan lain-lain gitu ya. Nah jadi itu juga menjadi tantangan untuk kita semua. Nah jadi kalau misalnya kita mau buat vaksin atau obat, memang pasti memakan waktu. Perlu waktu berapa lama sih dok kalau untuk bikin obat atau vaksin itu sendiri? Target untuk COVID-19 ini sekitar 1,5 tahun hingga 2 tahun. Jadi mungkin pertengahan 2021 udah siap. Nah vaksin yang udah ada sekarang aja yang paling cepat dibuat itu Ebola, 5 tahun baru jadi gitu ya. Jadi kita dengan segala dengan segala kekurangan vaksinnya, efek samping vaksinnya, nah itu kita juga harus siap kalaupun nanti vaksin itu ada, karena kita buru-buru nih bikinnya. Sehingga menunggu vaksin ada, menunggu obat ada, yang kita lakukan adalah mencegah jangan sampai kena gitu. Dan kalau kena gimana caranya biar jangan sampai berat, yaitu gimana caranya? Satu, perilaku hidup bersih yang sehat, menjaga daya tahan tubuh, sama protokol kesehatannya sebagai pelindungan, pakai masker, cuci tangan dan lain-lain. Itu udah harus jalan nih sampai nanti virusnya melemah atau vaksinnya udah terbentuk. Mungkin jangan-jangan dokter paru sendiri bisa kena. Oh banyak ya. Udah banyak yang kena, bahkan banyak dokter pun yang meninggal. Karena apa? Karena dokter itu kontaknya jarak dekat, langsung, kemudian daya tahan tubuhnya rata-rata rendah, jaga malam, kecapean dan lain-lain. Jadi kalau dibilang makan makanan yang bergizi, dokter itu kalau jaga IGD dan lain-lain, paling makannya mie instan. Serius gitu. Terus dokter itu tidurnya harus cukup. Lah orang jaga malam gimana caranya tidur yang cukup gitu kan, paginya lagi langsung aktivitas. Apalagi jadi sebenarnya kalau dibilang perilaku sehat untuk dokter-dokter yang di rumah sakit itu sebenarnya malah sulit, dan mereka lihat aja sekarang banyak sekali korban-korbannya, dan Indonesia adalah negara yang kematian tenaga medisnya yang cukup besar di dunia dibandingkan negara-negara lain gitu. Nah terus kalau misalnya dokter kan sering banget ketemu sama pasien nih di masa pandemi ini. Kalau misalnya kayak pulang ke rumah gitu dok, apa yang biasanya dokter lakukan gitu? Secara protokol kesehatannya apa aja nih? Iya, jadi sebenarnya protokol ini bukan hanya untuk tenaga medis sebenarnya, buat untuk semuanya ya. Yang kalau udah sampai rumah? Iya, tadinya kan work from home, sekarang udah work from office, udah mulai aktivitas di luar. Nah protokolnya adalah ketika kita sampai rumah, yang pertama kalau saya juga nih ya, jadi kita ada area di depan pintu rumah itu untuk naro benda yang kita bawa. Contohnya apa? Dompet, handphone dan lain-lain. Nah di situ kita udah harus ada desinfektan, misalnya alkohol semprot gitu ya. Jadi kita bersihin dulu nih barang-barang kita, taruh di satu tempat. Nah abis itu kita ganti baju, gitu ya, ganti baju yang sudah disediakan. Baiknya lagi sebenarnya kalau ada kamar mandi di luar, kita mandi dulu tuh di luar. Nah perlu dibikin tuh ya. Nah ini new normal ini mungkin nanti banyak rumah-rumah yang ada kamar mandinya di luar, ada tempat cuci tangannya di luar gitu ya. Jadi paling gampang adalah ganti baju dulu, cuci tangan. Betul. Di luar rumah gitu. Nah sepatu tuh nggak boleh masuk rumah, karena kan penyebaran droplet itu lama-lama turunnya ke bawah. Gitu. Jadi ada penelitian yang menilai, dia membandingkan benda-benda, ternyata yang di ubin itu paling banyak sebenarnya. Gitu. Jadi sepatu itu jangan masuk rumah, di luar gitu ya. Nah habis itu mandi baru deh ketemu beraktivitas sama keluarga, anak dan lain-lain gitu. Tercerahkan sekali ya. Banget. Iya benar-benar. Insightful banget nih topik kita hari ini ya. Nah terakhir closing sehat nih dari Dokter Jaka terhadap new normal ini, terhadap pandemi ini ke masyarakat luas. Iya, jadi new normal itu balik lagi kita adalah beradaptasi. Kita membuat budaya yang baru. Budaya itu nggak bisa kita bentuk dalam 1-2 hari atau mingguan. Budaya itu harus terus kita kerjakan. Nah, budaya apa? Yang paling penting adalah budaya perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS. Ini ilmu yang diterapkan di puskesmas ya, dari kita kecil SD tuh ada tuh perilaku hidup bersih dan sehat. Cuci tangan, makan makanan yang bergizi, jangan ngerokok, istirahat yang cukup, berolahraga. Nah, di saat sekarang seperti ini itu benar-benar kita kerjain gitu. Kita berubah menjadi orang yang new, orang yang baru dengan lebih sehat. Yang kedua ditambah protokol gitu. Jadi upgrade itu protokol. Pakai masker, cuci tangan, hindari kerumunan, hindari kontak erat dengan orang lain. Ini yang susah karena orang Indonesia itu kan umumnya kita akrab ya, suka ngumpul-ngumpul. Nah ini memang menjadi cobaan kita saat ini di era new normal ini. Tapi kalau kita bisa menjalani ini, bisa melindungi diri kita, bisa juga melindungi teman-teman kita, sahabat kita, keluarga kita gitu. Jadi itu menurut saya untuk new normal nggak sulit
ya, tapi memang harus disiplin, itu kata kuncinya. Karena memang dari kecil sudah dilakukan ternyata ya, tinggal diingatkan kembali. Ya, tinggal kita praktekin Iya, aja tuh. Betul sekali. Jangan cuma jadi wacana aja, ditempel di puskesmas tuh gede. Perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, PHBS. Oke, terima kasih banyak Dokter Jaka sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama kita nih dari Betul sekali. Silaturahim Podcast. Mudah-mudahan apa yang sudah diberikan dokter ini bisa jadi bekal kita ya, pengingat, Betul. mengedukasi juga masyarakat ya kan. Amin. Ya, Sehat selalu sama-sama, dokter. sehat selalu. Oke, itu dia tadi ngobrol-ngobrol bareng kita sama Dokter Jaka. Yang pastinya kita semua mendapatkan pencerahan ya tentang gaya hidup new normal seperti apa sih yang tepat gitu. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Karena dengan share video ini sebanyak-banyaknya berarti kamu udah ikut andil dalam mengedukasi masyarakat kita bagaimana menerapkan gaya hidup new normal yang tepat. Dan sekaligus membantu Indonesia supaya lekas bangkit dari kondisi pandemi ini.